Selamat siang Sobat Teko Cuan semuanya. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 25 Juli. Sekalipun pasar sahamnya tutup, libur, dan baru buka Senin yang akan datang, tapi siang hari ini saya mau menemani kalian semua untuk analisa saham yang cukup menarik yang bisa kita pantau di minggu yang akan datang. Ada beberapa saham menarik yang akan kita bahas bersama di sini, tetapi saya bagi video ini ke dalam dua part atau dua bagian karena jumlah saham yang dianalisa juga sebetulnya cukup banyak. Oke, tanpa berpanjang kata, saya mulai dari saham yang pertama, yaitu saham Adaro. Nah, teman-teman, kalau kita lihat chart dari saham Adaro ini, kita bisa melihat bahwa pada perdagangan kemarin, harga saham Adaro ditutup tidak naik dan tidak turun dibanding dengan perdagangan di hari sebelumnya. Tetapi yang menarik adalah sekalipun harga saham Adaro ini stuck di situ, namun ada akumulasi yang besar pada perdagangan kemarin dari beberapa broker top seperti broker AK Foreign, DX, KI, ini adalah broker emitennya, BK, YU, dan beberapa broker top lainnya. Mereka mengakumulasi saham Adaro ini tidak peduli dengan kondisi IHSG-nya. Sekalipun IHSG kemarin ditutup dengan crash, dengan penurunan yang cukup tajam, hampir 2%, tetapi saham Adaro ini boleh dibilang ditutup tidak jatuh seperti saham-saham lain pada umumnya. Dan kalau kita lihat di sini sebetulnya akumulasi dari asing sudah berlangsung mulai pertengahan Desember tahun 2025 yang lalu. Meskipun harga saham Adaro ini naik turun secara fluktuatif, namun grafik foreign flow-nya cukup stabil, naik terus sampai dengan perdagangan kemarin. Di sini saya sebetulnya berharap harga saham Adaro ada koreksi terlebih dahulu ke area demand order block-nya, yaitu area 2280 sampai 2350. Tetapi melihat dari akumulasi foreign yang begitu masif, saya agak sangsi kalau harga saham Adaro ini bisa turun sampai ke area tersebut. Nah, untuk harga Adaro sendiri sebetulnya saat ini ada di area supply order block-nya. Kalau harga dari Adaro bisa lewat dari harga 2600, yaitu batas akhir dari area supply order block-nya, maka harga saham Adaro bisa kembali naik untuk menguji resisten penting di harga 2700. Ini adalah level harga yang sangat penting bagi Adaro, karena kalau ini berhasil di break, maka terjadi change of character di saham Adaro ini. Dan saham Adaro berpotensi untuk melakukan break atau kenaikan yang lebih tinggi lagi dan menandai adanya perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend pada saham Adaro ini. Itu sebabnya minggu yang akan datang saham Adaro ini bisa kita pantau karena cukup menarik apakah dia bisa melanjutkan kenaikan harganya atau tidak. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin mengakumulasi saham Adaro atau mengkoleksinya dalam jangka waktu yang cukup panjang atau long term, saya berpikir ini adalah salah satu saham yang cukup menarik untuk kalian koleksi. Tentunya kalian bisa sesuaikan dengan trading plan kalian masing-masing. Dan kalau kita lihat time frame yang lebih jauh lagi, secara weekly-nya sebetulnya kita bisa melihat bahwa sejak 2 tahun yang lalu, harga saham Adaro ini sudah membentuk yang namanya pattern bullish cup and handle di sini. Kita bisa melihat bahwa terjadi pattern yang cukup sempurna di saham Adaro ini, khususnya pattern cup and handle. Saya coba gambarkan di sini, kira-kira seperti begini. Nah, jadi untuk saham Adaro ini saya melihat untuk potensi long term-nya masih cukup baik. Dan kalau kita coba tentukan target harga dari saham Adaro ini, kalau saya coba tarik garis secara konvensional dari cup yang terbentuk di sini, kira-kira harga saham Adaro ini akan sampai di level harga kurang lebih 3.600 ya. Di mana harga saham Adaro kalau naik sampai level itu berhasil menutup gap besarnya yang tercipta 2 tahun yang lalu. Itu sebabnya saham Adaro ini masih sangat menarik untuk kita perhatikan ke depannya. Itu saham yang pertama. Lalu saham yang kedua, kita akan melihat saham BRPT. BRPT ini juga cukup menarik. Pada perdagangan kemarin ketika IHSG turun, sebetulnya harga saham BRPT ini juga sempat ikut turun dan menyentuh area demand order block-nya di area 1660 sampai 1715. Kalau kita lihat di sini, harga sahamnya sempat menyentuh, kemudian ada penolakan dari buyer sehingga membuat harga kembali rebound ke atas. Dan kemarin saham BRPT ditutup di harga 1.745 atau turun kurang lebih 2,51%.
Dan ekor panjang di bawah ini dari candle hammer yang terbentuk menandakan adanya niat yang serius dari buyer untuk menaikkan harga. Dan hal tersebut tercermin juga di broker summary-nya. Kita lihat di sini ada akumulasi yang cukup besar juga dari beberapa broker top seperti AK, BK, ZP, CP, broker lokalnya ada XL, dan broker-broker yang lainnya. Jadi menarik untuk kita simak apakah di minggu yang akan datang ini harga saham BRPT bisa kembali retest ke area demand order block-nya. Kalau seandainya harga saham BRPT ini bisa kembali ke area demand order block tersebut, kita bisa lihat apakah di situ ada kembali buyer yang masuk dan ada usaha untuk mereka untuk kembali mendorong harga saham ke atas. Kalau ada indikasi tersebut, misalkan seperti ada candle bullish engulfing atau ada juga yang namanya break of structure di area demand order block, maka kita bisa entry buy di situ. Tentunya kalau kita membeli di harga demand order block ini, kita bisa mendapatkan harga yang murah karena sudah cukup terdiskon dan juga kita akan mendapatkan low risk dalam trading plan kita. Dan sama seperti saham Adaro, sebetulnya akumulasi dari foreign itu sudah berlangsung sejak kurang lebih akhir Juni yang lalu. Dan sampai perdagangan kemarin, foreign yang masuk ke saham BRPT ini masih cukup konsisten. Itu sebabnya akan sangat menarik untuk melihat bagaimana pergerakan dari saham BRPT ini ke depan. Saya yakin bahwa pergerakan saham BRPT ini masih belum selesai sampai di sini, tapi masih bisa terus melanjutkan kenaikannya. Dan target terdekat adalah di area supply order block di area 1960 sampai 2110. Kita harapkan di minggu yang akan datang harga saham BRPT bisa kembali naik sehingga teman-teman yang mengkoleksi saham ini juga bisa menikmati cuan dari saham BRPT ini. Yang pertama Adaro, kedua BRPT, sekarang kita masuk saham yang ketiga yaitu saham BRMS. Saham di sektor gold ini cukup menarik belakangan ini, salah satunya adalah BRMS. Dan kalau kita perhatikan saham BRMS ini sebetulnya kemarin sempat mengalami penurunan yang lumayan banyak, 4,10%, ditutup di level 585. Sebetulnya pada waktu harga saham BRMS menyentuh level harga 450, harga sahamnya berhasil rebound dan membentuk secara konsisten higher high dan higher low yang merupakan indikasi bagus untuk adanya perubahan arah tren. Tetapi sayangnya pada 3 hari perdagangan kemarin harga saham BRMS ini tidak mampu untuk lewat dari area supply order block-nya. Karena di situ terjadi tekanan seller yang cukup kuat sehingga memaksa harga saham BRMS kembali turun. Dan pada perdagangan kemarin sebetulnya harga saham BRMS ini sudah menyentuh dari area demand order block-nya di level harga 535 sampai 575. Tetapi ada juga penolakan buyer sehingga harga kembali rebound sedikit dan ditutup di harga 585. Menarik untuk kita perhatikan di minggu yang akan datang, apakah harga saham BRMS ini kembali untuk menguji area demand order block-nya. Kalau harga saham BRMS kembali masuk ke area demand order block, di sini kita akan perhatikan kembali, khususnya kita zoom di area time frame yang lebih kecil, yaitu di area 1 jam. Di time frame ini kita akan melihat apakah ada indikasi buyer kembali masuk dan melakukan pembelian di saham BRMS. Kalau ada indikasi seperti itu dan ada momen yang bagus, kita bisa ikut entry di dalamnya. Dan untuk target terdekat seperti biasa kita akan taruh di supply order block sini sampai dengan area harga 640. Kalau area tersebut bisa di break juga, maka BRMS akan mencapai target di resisten 725. Angka 725 ini sesungguhnya angka yang sangat penting bagi BRMS karena kalau level ini bisa di break, maka akan terjadi change of character di saham ini dan terjadi yang namanya pembalikan arah tren dari downtrend menjadi uptrend. Nah, kalau kita perhatikan sendiri harga saham BRMS ini kemarin juga kalau kita perhatikan dari akumulasi distribusi sebetulnya netral-netral saja. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh, ternyata ada broker-broker top yang jualan kemarin. Yaitu broker AK, YU, MG, CC, SS, dan broker-broker lainnya. Dan yang menampung adalah kebanyakan broker retail lokal seperti YP, XC, SQ, XL, dan broker-broker yang lainnya juga. Jadi kita perhatikan sama-sama di minggu yang akan datang. Semoga harga saham BRMS ini bisa kembali ke area demand order block-nya. Dan buat teman-teman yang masih belum punya barang, kalau
diperhatikan nanti ada penolakan dari buyer di area demand order block, kita bisa juga ikut entry buy di sana, tentunya dengan risk reward yang betul-betul terjangkau, risk reward yang betul-betul aman bagi kita para retail trader. Baik, itu saham yang ketiga. Kemudian saham yang keempat adalah saham raja. Nah, saham raja ini adalah saham yang baru saja melakukan stock split, dan pada perdagangan kemarin harga saham raja ditutup minus 4,4% di level harga 870. Saham raja ini sebetulnya pernah mencapai target dari harmonic pattern-nya, dan setelah itu mencoba untuk kembali melanjutkan kenaikan harga. Namun sayangnya harga saham raja ini terbentur di area order block yang ada di sini, yaitu di area 940 sampai 1015, sehingga memaksa harga saham raja kembali turun, dan sebetulnya pada penurunan kemarin mulai mendekati area demand order block-nya di area harga 785 sampai 820. Kalau kita perhatikan secara analisa transaksi mulai dari tanggal 9 Juni, kita lihat dari tanggal 9 Juni sampai tanggal 24 Juli kemarin, kita bisa melihat bahwa ada akumulasi yang cukup besar dari broker emitennya, itu broker HP. Dia sudah mengakumulasi sebanyak 587.000 lot dengan harga average di 792. Nah, harga 792 ternyata ada di dalam area demand order block ini. Sehingga kalau minggu depan harga dari saham raja ini bisa turun ke area demand order block dan ada momen yang bagus untuk kita entry, maka kita bisa melakukan pembelian di sana. Tentunya kita akan dapat harga yang terdiskon dan juga risk reward yang baik untuk kita sebagai retail trader. Nah, mengapa saya berulang kali mengatakan bahwa kita harus membeli di area demand order block-nya tersebut? Karena tentunya itu baik buat kita dan membuat keuntungan yang kita dapat ketika kita membeli di area tersebut menjadi lebih besar. Harga yang sudah terdiskon dan juga low risk secara risk management dalam trading kita. Dan area demand order block ini adalah sebetulnya area dari candle terakhir sebelum terjadinya akumulasi masif yang dilakukan oleh smart money atau institusi besar. Kalau kita perhatikan candle tanggal 9 Juli ini, ada candle yang solid terjadi di saham raja. Ini menunjukkan adanya order buy yang sangat besar jumlahnya dari smart money, sehingga seller sendiri tidak mampu untuk membendung kenaikan harga dari saham raja. Dan kita perhatikan sebelumnya ada candle merah di sini. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai area demand order block-nya. Itu sebabnya minggu yang akan datang kita perhatikan juga saham raja ini, kita pantau. Kalau seandainya harga bisa kembali ke area demand order block, kita bisa melakukan entry buy di sana. Itu saham yang keempat. Dan yang terakhir adalah saham EXCL untuk bagian yang pertama ini. Saham EXCL mengapa menarik? Kalau kita perhatikan sebetulnya saham EXCL ini sempat mengalami rebound di awal bulan Juli. Harga naik sampai dengan level 2.660 dan kurang satu tik lagi saja mencapai target dari harmonic pattern-nya di area 2.670 sampai 2.740. Tapi sayangnya ada tekanan seller yang cukup kuat sehingga harga saham EXCL ini kembali terkoreksi. Dan pada perdagangan kemarin harga saham EXCL ini ditutup di level harga 2.410 atau turun sebesar 5,12%. Dan kalau dari analisa transaksinya sendiri pada tanggal 24 Juli kemarin, ada distribusi yang cukup besar dari broker seperti CC, ZP, AK, Kaset, dan broker lainnya. Yang menampung adalah broker PD, XL, DR, SQ, dan broker-broker yang lainnya. Kalau kita perhatikan lebih detail, sebetulnya harga saham dari EXCL ini mulai mendekati lagi area demand order block-nya di area 2.310 sampai 2.380. Kalau sampai harga saham EXCL ini kembali ke area demand order block-nya, maka harga di area tersebut sudah sangat-sangat murah. Itu sebabnya kita perlu pantau juga saham ini di minggu yang akan datang. Kalau harga saham EXCL ini kembali ke area demand order block-nya, dan di situ ada indikasi buyer yang masuk dengan cukup kuat, maka kita juga bisa melakukan entry buy di sana. Kita berharap bahwa saham EXCL ini bisa kembali rebound dari area demand order block tersebut dan kembali mencapai target harmonic pattern di area 2.670 sampai 2.740.
Jadi teman-teman, itu beberapa saham di part atau bagian pertama ini yang saya analisa, yaitu saham Adaro, BRPT, ANTM, Antam, BRMS, Raja, dan juga EXCL. Dan nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua dengan beberapa saham yang lain. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa berguna buat teman-teman untuk menganalisa saham ini lebih lanjut. Dan kalau seandainya teman-teman menilai bahwa saham yang saya jelaskan tadi cukup baik untuk dikoleksi, maka teman-teman bisa mulai merencanakan trading plan yang cocok untuk teman-teman sekalian. Itu saja, akhir kata, salam seruput cuan.